ngopi pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam ngobrol tentang refleksi hari kemerdekaan yang akan digelar besok hari. Salam. Alhamdulillah ada kondisi mulai membaik. Insya Allah mulai hari besok kita semua rakyat Indonesia akan menggelar acara peringatan HUT RI yang ke-79. Ini usia yang cukup sangat matang. Kalau kita lihat usia manusia, ini adalah usia yang sangat matang, lebih dari matang. Dalam usia kemerdekaan yang sudah cukup lama dan sangat matang. Kalau berbicara tentang sesuatu yang ideal, semestinya kita sudah menjadi sebuah negara superpower, ya, dengan SDA, sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Kemudian sumber daya manusia yang sangat besar. Idealnya pada usia kemerdekaan yang sudah mencapai 79 tahun, semestinya kita sudah berbicara tentang kemakmuran. Rakyat sudah merasakan kemakmuran, kesejahteraan. Tidak lagi kita berbicara tentang kemiskinan, pengangguran, biaya pendidikan yang cukup tinggi, biaya kesehatan yang cukup tinggi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara hal yang ideal dengan usia kemerdekaan yang sudah sangat-sangat lama, maka kita semestinya sudah mampu membangun sebuah negara yang besar, negara yang kuat, negara yang superpower. Akan tapi kita lihat pada realnya kita masih mendengar berita-berita atau kita melihat sendiri tentang kemiskinan. Ada orang makan tidak layak makan. Kita melihat ada berita bahwa ada seorang ibu rumah sehari cuma makan dedaunan saja. Kenapa? Tidak ada makanan yang bisa dimakan.
kita lihat ada perumahan yang tidak layak huni, ya. Itu sebuah hal yang harus kita cermati oleh kita semua sebagai anak bangsa. Maka pada hari kemerdekaan ini semestinya kita sudah mulai melakukan suatu analisa, suatu kajian, suatu evaluasi. Ya, selamat bergabung kepada ini Mawar 101 sama ini. Ya, kita bisa ngobrol malam ini sambil menunggu waktu tidur jam 10. Ada waktu 30 menit menjelang tidur. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana upaya kita untuk membangun sebuah negeri yang adil makmur. Boleh memberikan satu saran di obrolan malam hari ini. Ya, selamat bergabung kepada rekan-rekan. Pak, coba apa tanggapan Bapak tentang yang terjadi di Gaza? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tragedi kemanusiaan masih terus berlangsung di Gaza. Ya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari berita, dari media sosial, korban tewas syahid sudah mencapai angka 40.000 orang. Nyawa begitu murah, mudah ditumpahkan, darah mudah ditumpahkan. Kita miris melihat kejadian di Gaza itu, ya. Air mata ini sudah mengering sepertinya. Hati ini sudah teriris. Bagaimana melihat tragedi kemanusiaan di Gaza itu? Coba kita rasakan sendiri. Andaikan kita punya keluarga, suami istri, suami terbunuh, anak semua terbunuh, keluarga hidup sebatang kara, sementara makanan tidak ada, minuman tidak ada, air bersih tidak ada, ya. Apa yang dirasakan kita sendiri? Dan yang paling miris adalah ketika tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan agresor Israel. Tidak ada sampai hari ini. PBB mandul, tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Kenapa Dewan Keamanan itu dikuasai oleh Amerika? Amerika kan yakin itu ada mendukung tindakan itu, ya. Jadi PBB sekarang tidak berfungsi. Sekarang buat apa negara kita bergabung dengan negara, sementara kontribusi kepada Muslim Gaza tidak ada sama sekali. Dan juga pemimpin negara Islam yang di sekitar Palestina, Mesir, Saudi Arabia, itu kan negara besar itu. Tapi itu pun
tidak bisa menghentikan. Dan andaikan semua warga Gaza terbunuh, ya, genosid, dimusnahkan, dan baru pemimpin negara Arab itu diskusi, ngobrol bagaimana menghentikan, itu sudah sangat-sangat terlambat. Sangat-sangat terlambat. Satu hal yang sangat menyedihkan. Pemerintah kita pun sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan pembangunan IKN dan sebagainya, juga pilkada, ya. Semua energi habis untuk memikirkan bagaimana meraih kekuasaan. Jadi kita kadang-kadang miris, ya. Mereka Muslim Gaza berjuang sendirian, tidak ada yang membantu mereka, ya. Jadi gitu untuk jawabannya. Jadi sampai hari ini agresor Israel masih terus membantai kaum muslimin di Gaza, dan kita tidak bisa berutama cuma sekedar memberikan bantuan, doa, itu paling itu saja. Kita tidak punya power, ya, tidak punya power, tidak bisa membantu mereka, ya. Kita tidak punya power untuk membantu mereka. Bagaimana tanggapan Bapak tentang paskibraka yang lepas hijab di IKN? Kalau kita baca, ya, kita dengar informasi dari media sosial juga bahwa yang melarang hijab itu adalah dari BPIP, ya, ketua BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Padahal kalau lihat track recordnya, ya, latar belakangnya, dia adalah rektor UIN Sunan Kalijaga dari Yogyakarta. Mestinya dia paham, ya, mestinya dia paham tentang apa hukum berjilbab itu, ya. Mestinya paham bagaimana hukum berjilbab. Itu gamblang itu. Di Al-Quran itu sangat jelas, di An-Nur 31, di Al-Ahzab 59, di Al-A'raf 26, itu sangat-sangat jelas. Dan hukumnya haram bagi wanita yang telah balik dan dia melepas hijabnya. Dan itu adalah sikap intoleran, ya. Bukan toleransi, malah itu intoleran. Tidak menghargai keyakinan agama seseorang. Artinya kalau dia seorang muslim, ya, ketua BPIP itu, mestinya dia membiarkan mereka yang dari SMP memakai jilbab, hijab, dari SMP, SMA memakai, maupun dari SD juga sudah membiasakan, mestinya dibiarkan. Itu hak beragama seseorang, jangan diganggu. Jadi kalau kita memahami Pancasila, ya, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, mestinya itu adalah hak dia dan harus bertuhan, artinya mentaati perintah Allah. Jadi kalau dilarang, ini sudah melanggar Pancasila, ya, melanggar Pancasila. Jadi secara pribadi saya tidak setuju dengan pelarangan pihak BPIP atau pemerintah melarang petugas paskibraka, apalagi dia seorang muslimah, untuk melepas kerudungnya. Terus Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang orang Islam yang nggak boikot produk yang pro Israel? Ya. Salah satu upaya kita untuk
ya sedikit menurunkan tensi ya, agresi militer Israel ke Gaza itu kan butuh biaya ya, itu butuhnya ratusan triliun digunakan oleh pihak Israel. Dari mana uang itu didapatkan ya, itu bersumber dari, bisa jadi bantuan dari negara-negara penyokong tindakan Israel, atau Israel sendiri punya usaha ya, punya usaha dengan menjual produk-produk Israel ke luar negeri, ke negeri-negeri Muslim. Maka untuk menyempitkan ya, menurunkan biaya perang itu untuk membantai Muslim Gaza, ya wajib hukumnya bagi kita ya, stop kita membeli produk Israel. Jadi kalau kita masih menggunakan produk Israel, seakan-akan itu sama dengan kita ikut andil dalam membantai orang Islam. Jadi jangan sampai terjadi membantu orang Israel, membantu orang Palestina melawan Israel, tidak mau berangkat ke sana ya, karena kita tidak mau diri kita menjadi korban. Ya minimal jangan membeli produk Israel, diusahakan banyak produk-produk yang lain yang bisa digunakan dalam kehidupan kita ya. Jadi saran saya kepada kaum muslimin, salah satu upaya kita untuk menurunkan tensi agresi kita, biar biayanya terus mengalami kekurangan dana, ya otomatis kita harus menghentikan pembelian produk Israel ya. Kita beralih kepada produk-produk yang lainnya yang bukan dari Israel. Syukur kalau kita berupaya membeli produk nasional kita ya, produk-produk lokal kita itu lebih baik daripada kita membeli produk Israel. Pak yang nggak ngerjain PR dihukumnya. PR itu disampaikan, dikerjakan untuk memperkuat kognitif kita, untuk memahami materi, itu harus dikerjakan ya. Wajib dikerjakan, sekalipun kita kemarin tidak bertemu di kelas karena tadi ada kondisi fisik yang kurang sehat, maka dengan mengerjakan PR itu bisa mengganti posisi saya di kelas ya. Silakan kerjakan sampai tuntas, sampai betul-betul paham, dan nanti hal yang tidak dipahami kita diskusikan di kelas. Insya Allah ke depan kita dalam kondisi sehat semuanya, kita bisa bertemu di kelas secara tatap muka. Salam dari 10.1 ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua warga 10.1. Dan nanti pada hari Minggu pagi kita akan bertemu dalam kajian subuh yang kedua ya, disiapkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemuda zaman sekarang yang melenceng dari norma-norma agama? Agama itu aturan hidup, dan yang mengatur itu Allah sendiri. Dan siapa Allah? Itu adalah pencipta kita. Jadi kalau kita melenceng dari norma-norma agama, kita sudah melenceng dari aturan Allah ya. Kalau hidup keluar dari aturan Allah, pasti ditemukan berbagai banyak masalah.
Ya, jadi kalau hidup keluar dari norma-norma agama, dan agama sendiri merupakan panduan hidup kita, mengatur hidup kita, akan timbul banyak masalah. Ya, baik masalah hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia, itu pasti banyak masalah. Dan agama sendiri merupakan undang-undang hidup. Kata agama, dua kata A itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau orang hidupnya pengen teratur, tertib, tidak banyak masalah, maka kita harus memperhatikan, menjalankan hidup sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma Islam. Bagaimana menurut Bapak siswa yang bolos mapel? Itu namanya siswa yang tidak mau belajar. Sekolah itu untuk niat mengkaji ilmu dan harus berhadapan dengan guru yang mengajar. Kalau bolos itu keluar daripada tujuan kita sekolah, ya. Ada dua tujuan yang sangat penting dengan sekolah itu. Kita pengen jadi orang yang berilmu, dan kedua kita pengen jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu semua itu harus dalam bimbingan guru. Makanya seluruh kegiatan KBM di kelas diikuti semuanya sampai tuntas. Tidak ada yang diabaikan. Luruskan niatnya kembali. Luruskan niat ke sekolah. Aku datang untuk belajar, itu yang kita baca setiap hari ketika masuk lewat depan ruangan kelas. Di depan dia dibaca. Aku datang untuk belajar. Kan sekedar jalan-jalan ke sekolah. Muhammad Zidan, apa Zidan? 12 IPA 5. Ada komentar? Rate 10-1. Rate rating tuh 10-1 Pak. Kalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Kita ngobrol malam ini sampai jam 10 malam, baru kita tidur. 10-1 menyenangkan nggak Pak? Sangat menyenangkan. Balager, palinter, karasep, gadulis, pinter, bager. Ramzi, apa Ji? Komentar apa Ramzi? Fatul 11 IPS 1 hadir ya. Kaila, Brosda mana Pak? Ada lagi baca buku. Nanti meluncur ke bawah nanti. Ya nanti Bu Rozda akan meluncur dan akan bergabung sebentar lagi. Kenapa? Ya nanti kalau kangen dulu nanti boleh meluncur. Zaki, kenapa kesabaran penting dalam Islam Pak? Ya. Sabar itu artinya tahan terhadap semua penderitaan atau sesuatu yang tidak kita menyenangkan. Hidup ini kan dua hal, bisa menyenangkan, bisa hal yang tidak menyenangkan, sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita harapkan, dan juga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita menyenangkan, apa yang kita rencanakan itu terlaksana, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur. Tetapi ketika yang kita lakukan, yang kita rencanakan tidak terlaksana, ya kita harus bersabar.
tidak semua yang kita inginkan terlaksana. Ya, kita sabar menerima itu sebuah ujian dari Allah sambil kita berusaha yang terbaik, beraktivitas yang lebih baik. Insya Allah dengan terus menerus kita berikhtiar yang paling baik, suatu waktu kita akan meraih kesuksesan. Ya, setiap ada tugas masalah kita hadapi, jangan lari dari masalah, kita hadapi, kita kerjakan. Insya Allah akan indah pada waktunya ya. IPS 2 hadir siapa ini? Jul Amor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 1 hadir juga. Kata Ramli, apa yang terjadi setelah kematian Pak? Oh, itu panjang. Jadi kita jelaskan seminggu kayak ini mah. Ya. Rute hidup itu yang panjang itu setelah kematian itu. Kalau dunia itu sangat singkat ya. Alam rahim cuma 9 bulan. Tidak lama. Dunia pun tidak lama. Kisaran 70 tahunan atau lewat dikit. Yang panjang itu adalah masa kematian. Di alam barzah itu panjang banget. Apalagi setelah alam barzah dibangkitkan, itu fase yang sangat panjang. Waktunya miliaran tahun. Maka kita siapkan hari ini, kita beramal yang terbaik. Ya, kalau pulang kampung itu butuh bekal yang banyak. Kalau pulang kampung ke Lebaran itu ke Jawa, ke Sumatera, kalau nggak bawa bekal, kita akan sengsara. Di jalan juga akan sengsara di kampung kita. Kalau pengen pulang kampung, siapkan bekal yang banyak. Ya, siapkan bekal yang banyak. Kita bisa bahagia di sana. Kalau tidak ada bekal, kita akan menderita sengsara di jalan maupun di kampung kita. Siapa ini? Aib, jangan lupa sholat ya, jaga sholat kita, jangan sampai ditinggalin ya. Dalam kondisi apapun sholat harus dijaga baik-baik. Kalau nggak sholat ngapain hidup ini? Ya, nggak ada artinya kalau tidak sholat, tidak meliput Allah. Bagaimana menurut Bapak tentang umat Islam yang suka mengolok agama lain? Kita harus menghargai mereka. Ya, menghargai mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Ya, sepanjang mereka tidak mengganggu kita, tidak merugikan diri kita, agama kita, kita harus menghormati mereka. Jadi kalau mereka mengusir kita, ya, menyakiti kita, di sana ada hak untuk membela, tapi dengan batas-batasan tertentu. Kita tetap berakhlak yang baik. Ramji nyuruh Zaki nih, apa dosa terbesar? Dosa terbesar adalah syirkul, syirik kepada Allah, syirik. Ya, jadi dosa terbesar bagi seorang Muslim adalah berbuat syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah dengan sesuatu benda. Jadi makhluk dianggap Tuhan dan disembah itu syirik. Tidak boleh mempertuhankan manusia, tidak boleh mempertuhankan benda, tidak boleh. Kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong.
Ramji nggak ada TikToknya. Oh, kasih ya tuh, suruh itu dulu, download dulu. Bagaimana orang non Islam masuk Islam? Bagaimana dosa sebelumnya itu di delete sampai bersih. Ya, jika ada orang non Muslim, kemudian setelah dia mengkaji secara ilmiah tentang Islam, bukan ikut-ikutan ya, dikaji secara ilmiah, dikaji Al-Qur'annya, dikaji ajaran Islamnya, dan kemudian ada sebuah keyakinan yang kuat Islam agama yang benar, dan dia masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang sebelumnya itu didelete oleh Allah. Allah ampuni. Seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu, tidak punya dosa apa-apa. Ya. Orang yang non muslim dan yang masuk Islam, maka seluruh perbuatan dosa sebelumnya itu Allah delete. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, asalkan setelah dia masuk Islam dia mengerjakan seluruh ajaran Islam, bukan main-main ya. Ya, besok upacara ya. Besok upacara jam 7 ya. Pak, besok saya izin upacara mau kemana? Pak, apakah semua orang non muslim akan masuk neraka? Jawabannya begini. Kunci surga itu adalah, tiket surga itu ada dua. Satu beriman, kedua beramal soleh. Itu Al-Baqarah ayat 25 ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri, sampai akhir selesai. Jadi beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga gitu. Kalau orang tidak memiliki dua-duanya, tidak beriman kepada Allah, tidak yakin Allah sebagai Tuhannya, tidak mengimani Allah, dan dia tidak beramal soleh, maka dia tidak akan masuk surga ya. Itu jawabannya. Jadi kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, dan dia tidak beramal soleh, tidak menyembah Allah, tidak beramal soleh, ya dia tidak bisa masuk surga. Coba dibuka surah Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 67 ya. Inari jahannam khalina fiha. Apa hukumnya nonton video porno ya? Hukumnya haram, tidak boleh. Mata kita Allah ciptakan bukan melihat yang buruk, dan efeknya sangat hebat. Dengan melihat akan muncul dorongan untuk melakukannya ya. Jadi jaga mata kita baik-baik, karena semua yang kita lihat itu akan Allah hisab nanti. Dijaga mata kita, karena semua tindakan dosa itu berawal dari mata. Maka mata itu dalam Al-Quran, dalam An-Nur ayat 31 itu harus dikendalikan. Ya guddu min absarihim, kepada laki-laki mukmin, ya guddu min absarihim, jaga pandangan mereka. Kepada perempuan mukminat, ya gedudna min absarihin, perempuan mukmin harus menjaga pandangannya juga ya. Pak, apa nih? Senioritas
kepada adik kelas, senioritas, harus memperlakukan secara baik. Jangan mentang-mentang dia senior, berbuat semaunya. Dalam Islam itu konsepnya apa? Hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Itu prinsip kita, ya. Ke yang tua, lebih tua dari diri kita, hormat, muliakan mereka. Dan kepada yang lebih muda daripada kita harus menghargainya, ya, menyayanginya. Kemudian apa nih? Mengapa sekarang terdapat 5 agama berbeda selain Islam? Ya memang faktanya ada 5 agama, ya. Ada 5 agama yang ada di negara kita, ya. Kita bebas untuk memilih. Hidup ini kan pilihan, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang paling benar. Itu harus menggunakan akal untuk memilih yang paling benar, bukan ikut-ikutan. Kita harus memilih dengan analisa yang rasional, ya, yang benar. Silakan memilih yang mana, tapi tetap kita memilih secara cerdas. Hukum itu dengan lawan jenis, ya, kalau belum terikat pernikahan ya haram. Bagaimana Islam memandang adanya perbedaan agama dan keyakinan? Itu sebuah fakta, ya. Sebuah fakta perbedaan itu ada dalam masyarakat kita. Ya kita harus saling menghargai perbedaan agama itu. Tadi tidak saling mengganggu sesama umat beragama, ya. Tidak ikut-ikutan ibadah agama lain, jangan. Ada batasan toleransi dalam beragama, ya. Kalau menyangkut akidah dan ibadah itu tidak boleh ikut-ikutan. Toleransi beragama hanya menyangkut masalah muamalah. Kalau akidah, ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Dengan dalih toleransi kita ikutan ke umat lain, enggak boleh. Itu hukumnya haram. Banyak yang tidur sama lawan. Udah nikah belum ini? Ya, kalau belum nikah ya haram. Ya. Apa hukumnya membaca kitab agama lain? Ya, kalau sekedar sudah sebagai ilmu silakan. Ya, sebagai ilmu, pembenaran ilmu tentang agama lain, kitab agama lain, sekedar perbandingan saja, tidak untuk diamalkan, boleh-boleh saja. Ya, saya juga sekali-kali baca itu. Ya, kita biar tahu perbandingan agama, ya boleh, silakan dibaca, tapi bukan untuk diamalkan. Jadi dibaca sekedar ilmu saja, ya, sebagai wawasan saja, bukan untuk diamalkan. Pak Ninda, kalau hanya Ninda apa tadi nyuruh teman sebangku yang nonis baca syahadat. Kalau hanya di dalam dakwah itu prinsipnya itu hanya sekedar mengajak, ya, mengajak, menyeru, tidak memaksa. Kalau hanya mengajak, ya, teman nonis untuk berislam, itu tidak ada masalah, ya.
Tapi tadi jangan memaksa. Prinsipnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama atau dalam memasuki Islam, itu harus dengan kerelaan hati, jangan dipaksa. Wah, ini tentang Undang-Undang 28/24 tentang alat kontrasepsi itu ngelantur. Itu undang-undang yang ngelantur, wajib ditolak. Ya, saya harapkan nanti dari anak-anak 4 SMA 4 ada sebuah pernyataan menolak undang-undang nomor 28 tahun 24 terkait dengan penyediaan kontrasepsi, sama dengan itu melegalkan zina. Itu Islam melarang perzinahan. Ke gereja, dia Islam, ke gereja maksudnya mau apa itu? Ya, kalau hanya datang tidak ikut ibadah dan ada tujuan ilmiah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau datang untuk ikut ibadah, itu nggak boleh, diharamkan dalam Islam kalau kita ikut ibadah yang lain. Tapi kalau sekedar datang ada tujuan tertentu, kajian ilmiah, ya itu ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang suka gibahin guru? Ada gitu. Gibah itu kan haram. Anda harus berterima kasih kepada guru. Ya, ilmu Anda pasti manfaat. Tapi kalau Anda menggibahin guru, apalagi bersikap buruk kepada guru, ilmu Anda tidak bermanfaat. Guru sama dengan orang tua kita. Hargai mereka, hargai, hormati. Ya, kita berlaku yang baik kepada mereka, ilmu kita pasti akan bermanfaat. Bagaimana mempelajari agama lain? Ya, kita fokus ke agama kita sendiri dulu, ya. Fokus ke agama kita sendiri, kaji Islam dengan baik, dengan maksimal. Ya, kita fokus ke agama kita sendiri. Kalau sudah paham betul, paham tentang Islam, ya kita dibolehkan untuk mempelajari agama yang lain. Kita fokus ke Islam dulu, baru kalau ada waktu atau waktu yang senggang, ya kita boleh. Sekarang udah pukul 10 ya. Ya. Sejarah Nabi untuk kita cari waktu, sejarah itu kan punya episode tertentu dan butuh waktu yang cukup panjang. Nanti kita coba secara bertahap, kita akan memaparkan sejarah Islam, sejarah Nabi dan Rasul, ya. Kita coba nanti cari waktu tentu untuk membahas itu. Ya, Islam masuk ke Indonesia ya abad ke-7, betul. Bukan abad ke berapa? 13 apa tuh yang di buku itu. Ya, jadi Islam masuk ke abad 7. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.
Waktu sudah larut, kita siap-siap untuk tidur agar bangun paginya tidak kesiangan. Ya, tolong kepada seluruh siswa yang bergabung malam hari ini, besok pagi harus bangun sebelum waktu subuh ya. Sempatkan sholat tahajud 2 rakaat minimal 2 rakaat, terus sholat qobliyah subuh dikerjakan, terus baru kita subuh ya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Kita akan kembali bergabung dalam tayangan live pada sesi yang akan datang. Semoga Allah berikan kesempatan dan sehat walafiat ya, agar terus kita berada dalam aktivitas yang baik dalam hidupnya. Demikian, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.